langsung biarin nanti drop aja lah. Dikat salah. Nah, terusin nah. Kami dari Kelompok. sudah naon ya kurangnya barang sih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Putra Supriyadi dengan NIM 11920600058. Nama saya Gaisa Hana Nafisah, NIM 11920600041. Saya Nahdiah Nurfaida dengan NIM 11920600063. Nama saya Nelfarina dengan NIM 11920060066. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan mengenai cara pembuatan kompos. Nah, kelompok kami sudah memutuskan untuk memilih sampah sayuran sebagai bahan utamanya. Nah, kelompok kami pun akan menggunakan dua cairan yang mengandung mikroorganisme fermentasi yang berfungsi untuk meningkatkan kesuburan pada tanah, yaitu cairan EM4 dan juga Yakult. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video selanjutnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu sampah sayuran berupa sawi dan juga kangkung, pisau, tatakan, Yakult, sarung tangan plastik, larutan EM4, gula, ember, dan juga tanah. Sehingga didapatkan variabel bebasnya berupa tanah, wadah tertutup atau plastik, dan juga wadah terbuka. Sedangkan variabel terikatnya berupa larutan EM4 dan juga Yakult. Pertama-tama, cuci terlebih dahulu sampah sayuran yang akan dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan kompos, karena ditakutkan terdapat kotoran lalat yang menghinggapi sampah sayuran tersebut. Kemudian cacah sawi dan juga kangkung menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Setelah pencacahan sayuran selesai, selanjutnya kami membuat larutan gula yang nantinya akan dicampurkan dengan larutan EM4 maupun Yakult. Di sini kami menggunakan 1 sendok makan gula pasir, kemudian dilarutkan dengan 1,5 sendok makan air panas dan diaduk hingga gula pasir cukup larut. Kemudian setelah gulanya cukup larut, kita akan memasukkan sekitar 20 ml larutan EM4 ke dalam larutan gula. Dan diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan air sekitar 1 liter ke dalam campuran larutan gula dan juga larutan EM4. Dan aduk hingga larutan tersebut merata. Setelah campuran larutan tersebut merata, selanjutnya kita masukkan larutan tersebut ke dalam cacahan sayuran yang telah kita cacah sebelumnya. Dan masukkan larutan tersebut secara perlahan ataupun sedikit demi sedikit. Oke, selanjutnya kita akan membuat kompos dengan menggunakan larutan Yakult. Cara pembuatannya sama seperti membuat larutan EM4, yaitu dengan menggunakan 1 sendok makan gula pasir yang dilarutkan dengan 1,5 sendok makan air panas dan dicampurkan dengan setengah botol Yakult, lalu diaduk hingga merata. Kemudian masukkan air sebanyak 1 liter ke dalam larutan Yakult tersebut dan diaduk hingga merata. Selanjutnya, lakukan yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan
Memasukkan larutan Yakult secara perlahan ataupun sedikit demi sedikit ke dalam cacahan sayuran yang telah dicacah sebelumnya dan aduk hingga merata. Nah, dalam pembuatan kompos ini kami akan memberikan 3 perlakuan yang berbeda terhadap masing-masing kompos, yaitu yang pertama dengan menguburnya di dalam tanah. Lalu kita akan menggunakan plastik yang telah dilubangi untuk membatasi antara tanah dan juga kompos sayuran. Setelah itu simpan pupuk sayuran di atas tanah yang sudah dibatasi dengan plastik yang sudah dilubangi, lalu dikubur dengan menggunakan tanah yang sudah dibatasi dengan plastik yang sudah dilubangi. Untuk yang selanjutnya yaitu kompos sayuran dimasukkan ke dalam kantong kresek dan kita fermentasikan secara anaerob. Sedangkan sisanya akan kami tempatkan pada wadah yang terbuka. Nah, untuk penyimpanan kompos ini simpan di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung ataupun terkena air hujan secara langsung. Dan untuk kompos yang ditempatkan pada wadah terbuka dan tertutup, kita aduk-aduk kembali setiap seminggu sekali agar fermentasi pada kompos lebih merata. Dan inilah hasilnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.